Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan perkuliahan ya tata kelola teknologi informasi untuk pertemuan awal. Ya, saya harus menceritakan atau memang memberitahukan kepada semuanya bahwa kita harus mendapatkan capaian perkuliahan ya dari CPL dan capaian untuk mata kuliah ini ada dua capaian yang harus kita ambil untuk mata kuliah ini, yaitu mampu melakukan pengembangan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat dengan CPMK-nya atau capaian mata kuliah ini adalah mampu menggunakan berbagai teknologi dan platform untuk pembelajaran mandiri dan pembelajaran berkelanjutan. Capaian untuk mata kuliah ini yang kedua atau capaian dari jurusan itu yang kedua adalah mampu memahami pengetahuan matematika, komputasi, teknologi informasi dan tata kelola organisasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang komputer dengan pendekatan teknologi. Sedangkan untuk capaian mata kuliahnya itu yang kedua adalah mampu menguasai konsep dasar infrastruktur, penjaminan kualitas dan tata kelola teknologi informasi untuk penyelesaian permasalahan di organisasi. Ya, kedua hal itu atau capaian-capaian itu kita harus mampu atau mengelolanya atau mengabsorbnya ya, sehingga di kelas ini bisa dikatakan bermanfaat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang materi hari ini, kita akan melihat contoh ya, salah satu contoh implementasi yang sudah saya kerjakan atau teman-teman atau kakak-kakak tingkat kalian kerjakan. Di sini saya menempatkannya selain di akun media sosial yang lain yaitu TikTok, nanti saya akan beritahukan, tetapi sebagai implementasi bagaimana sih hard itu berjalan, saya juga menempatkan di YouTube ya dengan akun Tetapi Baca dan rata-rata ditaruh di short ya. Di short ya, karena video ada beberapa dan tidak begitu bagus gitu. Saya memperhatikan ketika di short itu ternyata sangat signifikan ya, sangat signifikan. Bahkan kemarin ada yang nyampe 1,1 ribu dalam 48 jam ya, 1000 lebih ya, 1000 lebih ditonton. Tetapi untuk yang hal-hal tertentu gitu, contohnya ini dua ini ya hanya 4 kali, terus juga ini lumayan ya, kita akan lihat ya kenapa bisa seperti itu, terus juga ada 12 kali gitu ya. Ya, kita akan lihat perbedaannya ya. Di sini kita tonton dulu ya. Lewat ayam aku mendapat pesan, nikmati cinta itu seperti embun turun perlahan dan membasahi pagi berupa air, mencurhatkan salam kala pergi. Keinginan detik-detik berharga kita berdua, pengirim doa di antara bintang-bintang, sebesar-besarnya bumi ditampar tak kenal, panggil pemilik cinta, dekapan harap, detak jantung.
Salam manis terucap di ujung malam, semangat kita kan menembus batas usia. Rasa ini sebesar langit kala rembulan menggenggam. Karena perjalanan cinta kita takkan pernah usai. Ku belum nemu jalan pulang ke pelukanmu. Halo sayang, dengarkah suaraku? Ngebahas harapan di tengah senyum yang samar. Semuanya terasa indah meski penuh memar. Ya, itu tadi yang 1,1 ribu atau 1.000 lebih, dan kita akan lihat untuk yang 12 kali, padahal ini lebih lama daripada yang ini ya. Oke, kita lihat, kita mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan lama tak menegaskan, adakah data yang mampu meruntuhkan gerai tawamu bagaikan bayangan yang ternyatakan oleh tarian-tarian imaji yang memabukkan. Itulah bayangan tentangmu, tentang kita yang tak pernah semu oleh seizin pemilik waktu, dan kini kian membisu. Tuhan telah menjemputmu bersama kenanganmu. Kenang-kenanglah bersamaku yang berusaha tak lelah. Bukan cerita kita walau tidak bersama kata, harapan selalu ada, katamu ketika ada. Tuhan telah menjemputmu bersama kenanganmu. Kenang-kenanglah bersamaku yang berusaha tak lelah. Hidupkan cerita kita walau tidak bersama kata, harapan selalu ada, katamu ketika ada. Tuhan telah menjemputmu bersama kenanganmu. Kenang-kenanglah bersamaku yang berusaha tak lelah. Ya, jadi itu dua video yang sangat berbeda ya, terutama dalam hal engagement ya, dalam istilah Google atau YouTube ini ya. Engagementnya berbeda sekali, padahal secara waktu hampir sama ya. Nah, oke, saya akan menunjukkan dari mana 1,1 ini diperoleh, atau dua-duanya itu pernah saya upload juga di mana, di akun TikTok ya. Sebentar, ini share yang oke. Ya. Oke, ini adalah akun TikTok yang kita akan lihat, ini 136 ya, tadi 1000 lebih ya. Di sini asal mulanya padahal dari sini, tapi di sini hanya 136.
engagement ya. Sedangkan yang tadi mana? Sebentar loading. Aduh, maaf. Oke, nggak bisa ketutup. Enter. Oke. Sepertinya di bawah. Oh iya, ini dia. Ada. Nah, ada harapan Anda. Ini 2747 ya. Berbanding terbalik di sini. Makanya kita akan meneliti ini seperti apa. Ya, padahal kan sama ya. Persis, ini malah kebalikannya di sini. Gitu ya. Malah kebalikannya, kita akan analisis ini dan bisa dilihat ini juga versi dari awalnya, bagaimana tadi yang 1,1 tadi. Aduh, kok nggak bisa? Video TikTok Shop, video in TikTok. Nah, sebentar. Ada apakah? Sorry. Maafnya ya. Akan di sini mungkin ya. Saya itu kayaknya belum saya taruh di mana-mana deh. Waduh. Ya, bisa kalian lihat lah ya di caption auto generated. Oke, nggak bisa juga ya. Oke, ya intinya itu sangat berbanding terbalik dan kita akan lihat kenapa ini terjadi diperkirakan ya. Kenapa nggak bisa ya? Yang ini coba yang tadi. Oke. Oh iya. Oke. Mungkin ini sorry ya hampir sama kalau ini ya karena mungkin ini baru 3 hari ya. Baru 3 hari mungkin karena memang biasa TikTok itu 1 minggu ya, 1 minggu baru dilepas sama mereka analisisnya mungkin itu. Oke, jadi itu kedua yang berbeda, sangat berbeda, tapi kita akan lebih cenderung apa namanya menggunakan algoritma yang ada di sini, sorry di YouTube ya. Oke, ya, oke, yang di sini ya, sorry. Oke, kita akan melihat ya ditempatkan di apa namanya di akun YouTube ini kan short semua karena video bahkan lebih apa ya istilahnya lebih sedikit lagi ya. Oke. Jadi kita akan meneliti ini dan kita akan apa sih namanya menganalisisnya ya baik itu apakah secara musikal ya atau secara genre atau secara apa namanya penggunaan usernya dan sebagainya ya tergantung nanti di kelas kondisi seperti apa kesepakatan kita tetapi kira-kira ini yang akan kita buat ya sebagai project ya ya untuk penggunaan teknologi ya teknologi yang akan kita gunakan untuk mata kuliah ini keseluruhan secara garis besar itu ada dua dan ada hal yang lainnya mungkin AI yang lainnya kita menggunakan yang pertama adalah Suno ya karena memang saya anggap ini gratisan bisa juga menggunakan hal yang lain
Ini untuk melakukan pembuatan lagu ya dari sebuah lirik ya menjadi sebuah lagu atau dari sebuah puisi menjadi sebuah lagu. Itu yang akan kita kerjakan menggunakan ini. Selanjutnya untuk yang videonya itu menggunakan, kalau dalam ini bisa menggunakan Movie Maker, menggunakan CapCut dan seterusnya. Tapi ya contohnya adalah saya menggunakan Movie Maker di sini sebagai apa ya namanya alat atau sebagai untuk toolsnya untuk melakukan eh, video, membuat videonya ya dari gambar-gambar atau dari video yang sudah yang sudah apa dari lagu yang akan dijadikan video. Oke, setelah tadi melihat contoh apa yang akan kita kerjakan dari proyek mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi ini dengan sebesar 4 SKS ini, eh, kita akan melakukan apa namanya project ya. Jadi judulnya Engagement Heart, video musikalisasi puisi beraksara pegon di akun media sosial menggunakan COVID-5. Ya, kita akan jelaskan di sini apa namanya sedikit. Kita akan melakukan ini untuk mendapatkan dari CPL atau capaian dari jurusan, yaitu mampu melakukan pengembangan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat, dan untuk mata kuliah itu mampu menggunakan berbagai teknologi dan platform untuk pembelajaran mandiri dan pembelajaran berkelanjutan. Ya, itu apa namanya? Yaitu yang pertama. Sedangkan yang kedua dari CPL 05 ini mampu memahami pengetahuan matematika, komputasi, teknologi informasi, dan tata kelola organisasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang komputer dengan pendekatan teknologi. Ya. Sedangkan untuk mata kuliah itu mampu menguasai konsep dasar infrastruktur, penjaminan kualitas, dan tata kelola teknologi informasi untuk penyelesaian permasalahan di organisasi. Ya, sebagai pengetahuannya. Jadi ada selain dari apa namanya capaian-capaian ini, kita juga harus memberikan referensi sebagai seorang akademisi. Itu daftar pustakanya ini adalah beberapa jurnal ya, atau tulisan-tulisan seperti ini adalah tulisan saya. Terus juga ada beberapa buku, nanti saya akan berikan juga. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kajian materinya, materi pembelajarannya ini. Kita akan melakukan sebanyak, kalau perhitungannya itu adalah 14 kali pertemuan. Ya, tapi saya mengagendakannya menjadi 12 kali, karena memang ketika memang dari penulisan proyek akhir ini, ya. Di sini ada, hari ini adalah pendahuluan, itu tentang materi-materinya apa yang kita akan kerjakan. Selanjutnya adalah kaitan dengan bagaimana membuat sebuah lagu atau video musikalisasi puisi menjadi apa ya namanya, dari puisi menjadi sebuah video musik. Terus juga bagaimana kaitan dengan teks alfabet. Terus juga yang pertemuan keempat adalah teknologinya, apa yang kita akan gunakan. Terus juga akun user ya, terkait dengan tata kelolanya ya, bahwa ini pun bisa dianalogikan. Ya, bisa dianalogikan, nanti juga akan kita berikan masing-masing materinya ya dari COVID-5 terutama ya, yang dan bagaimana penggunaan hard ini berimbas kepada akun ya, atau kepada usernya ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung hardnya, terus juga ada project awal. Jadi yang akan kalian lakukan adalah membuat video-video dari project 1 hingga project 5 atau 6 ya, karena memang penggunaan teknologinya ya yang paling mudah adalah yang gratis, tetapi memang ada beberapa cara lah ya gitu. Tetapi di sini yang apa ya, akan memang sebagai penelitian kita akan gunakan yang diperkirakan lebih tidak berbayar ya. Selanjutnya adalah proyek akhir ya kan. Dari proyek akhir ini, hasil dari proyek 1 sampai 5 atau 6 ini kita akan analisis
atau kita akan ganti ya, kita akan ganti cara pandangnya atau memang cara membuat sebuah lagunya, entah itu lagu, entah itu videonya, nanti kita lihat ya situasi dari kondisi dari akun-akun kalian ya. Oke, selanjutnya adalah penulisan hingga yang terakhir ya. Presentasi-presentasi jika memang memungkinkan. Tetapi ketika memang antara 8 dan 9 ini luar biasa apa ya namanya hektiknya ya ke kalian. Oke. Itu dari kajian materi per pertemuan ya, untuk pertemuan 13 dan 14-nya itu diperkirakan untuk apa ya namanya spare waktu, kalau memang ada yang bisa berlebih kita gunakan presentasi atau penulisan atau apapun itu ya. Oke. Tetapi di sini saya harus memberikan juga selain dari jurnal-jurnal tadi, kita akan melihat dari beberapa buku lah ya, beberapa buku dan bahkan algoritma itu sendiri yang digunakan hard ya, yang menggunakan hard itu. Di manakah saya menyimpannya? Di sini sepertinya ya. Bukan. Ini bukan, sebentar. Bukan. Microsoft. Loh, kok di mana ya? Kalau dokumen. Di sini tidak ada. Oh, hanya satu ya. Chrome. Bisa tak? Enggak sih, enggak bisa ya. Oh, ini balik lagi. Tidak bisa. Ini saya tutup aja. Ya, saya tutup. Oke. Mungkin sebentar. Kalau diganti ini. Oke, coba Windows. Oke. Ya. Oke. Kita akan melakukan penelitiannya itu secara kuantitatif user experience ya, atau memang bagaimana sih pengalaman user ini terkait dengan metodologi hard ya. Metodologi hard ini sorry man. Ini metodologi hard, ini statistiknya. Oh ya, ini yang digunakan oleh Google ya. Ini measuring user experience on large scale, user center matrix ya. Dari sini kita akan mempelajarinya, bagaimana algoritma ini terjadi, itu heart itu apa sih, happiness, engagement, adoption, dan seterusnya. Terus juga kita bagaimana kaitannya dengan musiknya ya. Sorry ya, musiknya. Ini kebetulan dari Brooklyn College ya. Brooklyn College saya mengambilnya dari University of New York ya. Bagaimana dari sisi musikalisasinya, terus juga dari aksara pegonnya, kenapa saya mengambil pegon ini menjadi sebuah apa ya namanya masukan sisi budaya untuk mendapatkan sisi humanismenya ya. Oke, terus ini pegon juga. Dan ini bagaimana puisi ya, berkontingensi memberikan sisi humanisme dari sebuah lagu, jangan sampai ya bagaimana tadi kok bisa jadi hanya 4 viewer atau memang hanya 12 viewer,
Ya, karena memang di algoritma sendiri memeriksanya gitu kaitannya dengan sisi humanismenya ya. Oke. Terus juga karena memang di sini juga ada bahwa mengatakan di situ terdapat feeling, artinya memang feeling manusia gitu ya. Dari algoritma yang diberikan di media sosial ya. Oke, terus juga ini bagaimana teks eh, apa ya namanya berevolusi ya menjadi teks mining dan seterusnya tadi ya itu juga kenapa diperiksa gitu oleh algoritma itu ya. Terus yang paling utama adalah kita menggunakan COVID ya. Ini ada sebagai framework untuk tata kelola ya. Kita akan lebih cenderung bagaimana mengambil learning and growth-nya ya, learning and growth dari sebuah user sehingga bisa memberikan misalkan usernya adalah user perusahaan atau ini kan baru user masing-masing ya per kelompok gitu kan ya. Tetapi kita akan mengimplementasikannya atau memang menganalogikannya karena memang di sini di COVID ini membedakan antara governance dengan manajemen ya, managing and governance ya, tata kelola dan tata laksana ya di sini. Oke. Jadi di sini yang membedakannya ini adalah sebagai kerangka dari organisasinya dan sedangkan hard ini adalah bagaimana teknologi diperiksa untuk humanize-nya ya sehingga bisa memberikan sebuah nilai lebih. Kenapa? Karena dari sisi apa yang namanya etika terus juga penggunaan IT itu sekarang sedang apa ya digalakkan untuk mendapatkan apa yang namanya sisi humanismenya, sisi kemanusiaannya ya. Makanya banyak sekali apa yang namanya para ya contohnya tadi lah ya. Contohnya tadi ada hanya 4, ada yang memang 12 itu, ada bahkan ada yang 1000 lebih. Dan itu yang membuat kita akan apa ya, kita harus menganalisisnya kenapa seperti itu dan apa dampaknya terhadap di sekitar kita ya. Jadi kira-kira dari tujuan apa yang namanya gambaran umumnya dari pendahuluan ini itu yang akan kita kerjakan dan kita akan menganalisisnya sehingga diperoleh tata kelolanya. Bahkan untuk apa namanya videonya sendiri itu kita akan mencoba mendesainnya interaksinya bagaimana ya. Apakah ya kita harus memfokuskan proyek 1 sampai proyek 5 atau proyek awal ini itu kita fokuskan di mana ya dari sisi psychological-nya ya di sini juga ada yang namanya learning kita bahas nanti dan sisi psychological-nya untuk risetnya ya dari sisi psychological-nya dari apa namanya behavioral-nya ya. Oke. Ini hanya sebagai apa yang namanya untuk mengetahui dari sisi psikologiknya, sedangkan kalau yang dari statistiknya yang sangat ya saya bilang lebih apa ya namanya lebih ke arah perusahaannya itu for business atau yang sederhana ini adalah business and economic ya. Tapi kita tidak akan apa ya namanya lebih dari ini ya. Karena memang kita hanya mencoba untuk menganalisis secara sederhana tapi tetap menggunakan yang kita analisis itu adalah dari sisi mana tadi algoritma hardnya ya ini. Oke, mungkin itu untuk kali ini. Terima kasih. Kita akan membahas selanjutnya dengan materi yang lain.